luar biasa sekali. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa sekali. Alhamdulillah hari ini diberikan nikmat sehat sehingga ibu bapak bisa berjumpa. Kami juga bisa berjumpa. Kami juga bisa berjumpa dengan adik-adik di Latsar CPNS golongan 3 angkatan 7. Ini memang desain pembelajaran melalui media YouTube memang kami persembahkan buat adik-adik. Namun demikian, Bapak Ibu yang di luar sana tidak menutup kemungkinan untuk bisa juga belajar. Tapi disclaimer kami adalah materi ini untuk edukasi Latsar golongan 3 saja. Kalau Bapak Ibu berkenan ambil informasi silakan. Mudah-mudahan tidak ada pemotongan-pemotongan video untuk konsumsi politik praktis. Mudah-mudahan tidak ada. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami membawakan bela negara dengan materi kewaspadaan dini untuk Latsar CPNS golongan 3 angkatan 7. Agenda hari ini mengacu kepada Inpres nomor 7 tahun 2019 yang memberikan amanat kepada setiap KLD untuk melaksanakan program aksi bela negara. Deskripsinya adalah mata pelajaran pelatihan kesiapsiagaan bela negara diambil di modul pada bab 4AB untuk rencana aksi dan bab 5C saja, kewaspadaan dini. Saya yakin adik-adik sudah membaca bahan ajar yang kami sampaikan, ada di LMS Moodle. Kami persilakan untuk membukanya. Bahan ajar yang kami berikan adalah kami ambil dari Kemhan, judulnya Kewaspadaan Nasional Bela Negara dan Integrasi Nasional. Konteks kewaspadaan ini adalah dari sisi pertahanan. Ya. Kemudian kami juga mengambil dari Peraturan Mendagri nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Jadi Kominda ini tahun 2006 sudah ada, Permendagri 11, kemudian diubah dengan Permendagri 16 tahun 2011. Ini bisa juga dibaca. Ini tentang Kominda. Kemudian berikutnya tentang Permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah. Ini khusus untuk kewaspadaan dini di daerah. Berikutnya tentang Inpres nomor 7 tahun 2018 mengenai rencana aksi nasional bela negara tahun 2018-2019. Dan masih mengacu peraturan ini. Sehingga kami masih terus membawakannya di Latsar CPNS golongan 3 ini. Kemudian peraturan berikutnya ini khusus untuk pengetahuan saja bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Jogja nomor 30 tahun 2010 sudah membuat juga tentang komunitas intelijen daerah. Ini dibaca saja. Baik ya. Semua materi ini ada di LMS Moodle bagi CPNS. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berkenan membaca, kami siapkan linknya di bawah ini. Baik. Kemudian agenda hari ini ada 4, itu rencana aksi, terus mengisi form on-off kampus, kemudian materi kewaspadaan dini, dan terakhir tentang implementasi dan aplikasi melalui form laporan. Ya, tujuannya sudah jelas bahwa kompetensi belajar yang kami harapkan kepada adik-adik di Latsar CPNS golongan 3 angkatan 7 ini adalah mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer, segala isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Jangan lupa Bapak Ibu, sebagai PNS profesional pelayan masyarakat garis bawah. Jangan lupa, itu amanat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengerjakan amanah itu. Amin. Dan indikator hasil belajar yang kami harapkan adalah peserta mampu memiliki untuk memahami rencana aksi, bisa membuat form rencana aksi itu, dan kedua mampu untuk memahami kewaspadaan dini. Baik ya, ini dia materi pokoknya. Tadi satu sudah, 2 sudah ada form. Yang ketiga, kewaspadaan dini isinya tentang pengertian dasar intelijen, fungsi intelijen, tentang kewaspadaan dini dalam penyelenggaraan otonomi daerah,
Yang keempat, deteksi dini dan peringatan dini. Oh, keren ya. Deteksi dini dan peringatan dini kami singkat sebagai DNIPENI. Gampang diingat. DNIPENI. Deteksi dini, peringatan dini dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima, kewaspadaan dini dalam pertahanan negara. 6, deteksi dini dan pertahanan dini dalam keamanan nasional. Nah, implementasinya di form ini, di form laporan ini. Baik, kita mulai di program on-off tentang internalisasi rencana aksi. Form yang kami harapkan seperti ini dan instruksinya seperti ini. Baik, ini adalah internalisasi on campus. Masing-masing peserta Latsar CMS dapat kelompok dalam kelompok ya, dapat menyusun rencana aksinya. Ada jumlah berapa orang? 40, 41. Nah, itu dibagi 6. Dibagi 6, gimana caranya bagi 6? Sehingga kelompok itu ada 6 dan kami beri nama kelompok cinta tanah air, kelompok sadar berbangsa dan bernegara, kelompok setia kepada Pancasila, kelompok rela berkorban untuk bangsa dan negara, kelompok memiliki kemampuan awal bela negara, dan kelompok semangat mewujudkan negara berdaulat. Itu kelompoknya. Kemudian yang kedua, dikaitkan dengan seluruh rangkaian kegiatan yang tidak terlepas dari nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimulainya selama 21 hari sejak hari pertama, mulainya setelah agenda pertama habis. Nah, kelas kami adalah di agenda pertama terakhir kewaspadaan. Jadi setelah agenda kami, Bapak adik-adik bisa langsung mulai membuat rencana aksi. Judulnya kan on campus, tapi kita sepakat bahwa selama pandemi memang harus dilaksanakan secara virtual. Tapi ingat, statusnya tetap on campus, walaupun adik-adik mengerjakannya secara virtual. Nah, di bawah kendali seorang pendamping dan binsis. Formulirnya seperti ini, kami balik lagi nih. Contoh seperti ini, instansinya, instansi BSSN, namanya ditulis bukan nama, tapi nomor daftar hadir peserta. Jadi adik-adik nomor NDH berapa? 001 kah? Nanti 002 kah? Satu kelompok ya Pak adik-adik ya. Pendampingnya ditulis namanya. Kemudian tempat penyelenggaranya di Pusdiklat BSSN ya. Kemudian nanti nomor 1 nilainya cinta tanah air, indikatornya pencintai menjaga, aksinya menjaga kebersihan, tempat waktunya di lokusnya adik-adik, penanggung jawabnya yang berapa? 40 dibagi 6. Nah, kira-kira di sini jumlahnya. Dan di sini harus ada paraf pendamping. Ya. Ini dikerjakan per kelompok. Ini dikerjakan per kelompok sesuai dengan temanya. Kalau kelompok 1 tentang cinta tanah air, ya kerjakan saja sesuai dengan indikator sikap dan perilaku cinta tanah air. Ya. Jangan diambil semua, kan adik-adik saya yakin banyak pekerjaan. Jadi untuk menyusun rencana aksi hanya satu saja, ambil ya. Baik. Dan ini harus diserahkan ke pendamping. Jangan lupa ini di oke ya. Baik. Ini yang off campus. Kalau tadi on campus, ini yang off campus. Isinya kurang lebih sama. Bedanya di sini. Kalau off campus. Nah, kalau off campus saya save dulu. Kalau on campus satu kelompok, maka off campus ini masing-masing peserta. Saya ulangi, ini masing-masing peserta ya saat kembali. Jangan lupa ini di bawah bimbingan mentor ya, mentor atau atasan ya. Mentor itu bisa juga staff senior. Dikerjakan selama 30 hari terhitung sejak off campus sampai dengan on campus. Ya, menuliskan jenis kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan target tugas pokok. Misalnya adik-adik masuk dalam kelompok 1, bela negaranya cinta tanah air, maka indikatornya ini, aksinya ini, tempatnya ini, penanggung jawabnya cukup 1 orang saja. Ya, cukup 1 orang saja. Itu kira-kira. Baik, yang kedua tentang kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini. Baik. Ya, di pengertian dasar intelijen, Undang-Undang nomor
Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2017 tentang intelijen negara, bahwa dasar intelijen itu dari sisi pengetahuan, intelijen sebagai pengetahuan, yaitu lingkaran intelijen. Nanti kami akan bicarakan, kemudian user menggunakan produk. Dan untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Dari sisi organisasi, wadah yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen. Dari sisi aktivitas, UPKT penyelenggaraan fungsi lead PAMGAL, lead penyelidikan, PAM itu pengamanan, GAL itu penggalangan. Terdiri dari kegiatan intelijen yang rutin, kerjaan rutin juga ada, dan operasi intelijen. Kemudian fungsi intelijen. Dari sisi lead-nya, serangkaian UPKT yang dilakukan secara terencana, harus terencana terarah. Kemudian ada upaya mencari, menemukan, mengumpul, mengolah informasi menjadi bahan intelijen. Prosesnya di roda perputaran intelijen. Nah ini, rodanya seperti ini. Yang pertama, roda itu berangkat dari perencanaan dan arahan. Planning and direction. Siapa yang memberikan planning? Tentu organisasi. Siapa yang memberikan direction? Tentu pimpinan memberikan arahan. Mungkin ada staf senior atau narasumber, itu yang kasih masukan-masukan. Nanti dibuatkan perencanaan yang bagus, mungkin bisa setahun kerja, atau bisa multi years, setahun dibagi, tahun pertama, tahun kedua buat apa, tahun ketiga fokus kemana, tahun keempat, dan sebagainya. Setelah di planning dengan matang, collection. Kami memberikan logo bentuk dolar kah, bentuk rupiah, bentuk money maksud saya. Memang upaya collection itu memerlukan biaya. Upaya collection itu memerlukan biayanya seperti ini. Oleh karena itu, untuk merumuskan, meringankan upaya collection, biasanya dibuatkan perjanjian kerjasama. Saya yakin tidak tertulis, tapi mungkin juga ada yang tertulis. Seperti itu. Upaya collection di mana? Di negara ASEAN misalnya. Atau di regional, Asia Pasifik misalnya. Atau ekonomi Eropa misalnya, Amerika misalnya, Asia, atau di dalam negeri juga ada. Ada upaya kerjasama. Dan ada juga tim-tim khusus, kerja tim. Dan ingat, pada saat collection data ini, pada saat upaya collection data ini pasti ada kontra intelijen dari pihak lawan. Adik-adik, kalau nanti sudah dioperasi, itu bakalan, insya Allah, ada perlawanan dari kontra intelijen. Itu ada. Itu kira-kira ya. Nah, setelah di collection ini ada namanya processing and exploitation. Apa yang diproses? Tabel data, hasil collection misalnya. Peta situasi, hasil collection. Lembar kerja, catatan pribadi, OSIN. Nah, sekarang kan media banyak tuh. Kita tinggal enak aja kita pakai OSIN aja. Dikumpulin. Ya. Orang ini OSIN-nya seperti apa, medianya bunyinya seperti apa, keluhannya seperti apa, temannya siapa saja. Nah, itu masuk dapat OSIN. Ya. Sehingga nanti pada metode penilaiannya ada tingkat kepercayaan dan tingkat kebenaran. Kalau tingkat kepercayaan itu A sampai F, tingkat kebenaran itu sampai 6. Jadi adik-adik nanti akan sering mendengar kode A1, B2, F6. Apa itu F6? F6 itu reject aja. Karena udah pasti bullshit. Gitu ya. Nah, penafsirannya juga bisa dicocokkan untuk membandingkan keterangan. Setelah diproses adik-adik, setelah melakukan eksploitasi, maka harus dianalisis. Analisis dan production. Analisisnya ada dua, deteksi dini dan peringatan dini. Kemudian yang kedua ada cyclic forecasting dan kausatif. Kausatif itu ada unsur sebab akibat. Nah, produksinya ini harus mengintegrasikan antara intelijen dasar. Intelijen dasar itu data dasar, data banknya, yang sudah dikumpulkan, yang setiap tahun terisi. Nah, itu. Ya, intelijen dasar dia dapat bahan banknya, kemudian intelijen aktual. Nah, aktual hari ini apa tentang apa? Katakan aktual hari ini misalnya tentang aksi borong dolar misalnya. Oh, ada apa nih? Dikaitkan dengan intelijen dasar, isu aktualnya borong dolar misalnya. Nanti kalau dua itu dikawinkan maka ada intelijen ramalan. Seperti itu.
Misalnya ada aksi Krakatau Steel, nah, seperti itu ya, yang Menteri SDM ingin memberdayakan Krakatau Steel. Nah, dilihat tuh intelijen dasarnya seperti apa, intelijen aktualnya seperti apa, dikawinkan di apa namanya di integration, kemudian dibuatkan intelijen ramalan di production. Productionnya digunakan buat siapa? Untuk user. Usernya intelijen siapa? Tentu saja pimpinan di pemerintah. Kira-kira seperti itu. Nah, karakter pemberian informasi yang pertama tuh harus relevan. Relevan, harus ada koneksivitasnya, harus ada sangkut pautnya, harus ada asbabul nuzulnya. Kemudian tepat waktu, nggak bisa lewat-lewat sehari, 2 hari, lewat sebulan, 2 bulan, jadi data basi. Ya, seperti itu. Akurat, siapa yang mengerjakan ini, prosesnya sampai mana, kalau melibatkan unsur asing sampai mana, nah itu akurat. Cakupannya itu, cakupan lokal kah, cakupan provinsi kah, cakupan regional kah, dan sebagainya. Nah, murni, ada unsur murni itu adalah bebas dari manipulasi. Itu kira-kira ya. Ini roda intelijen. Berikutnya, fungsi intelijen. Fungsi intelijen pertama adalah lead tadi sudah, sekarang PAM. Nah, PAM ini ingat ini. PAM ini pasti tujuannya gangguin lead. Tujuannya gangguin collection. Nah, oleh karena itu muncullah apa namanya kegiatan-kegiatan kontra penyelidikan, kontra penggalangan. Kalau lead-nya melakukan spionase, kita kontra spionase. Kalau melakukan sabotase, kita kontra sabotase. Kalau dia menggunakan push, perang urat saraf, kita lawan dengan perang urat saraf. Ini kerja tim. Ingat sekali, ini kerja tim yang harus ikut pada perencanaan dan arahan. Ingat itu ya. Baik. Kemudian penggalangan yang terakhir, lead pamgal. Ini penggalangan. Penggalangan itu harus main juga propaganda dan perang urat saraf. Itu kira-kira. Propaganda apa misalnya? Bikin rencana yang dijabarkan dengan kata atau tindakan, atau kombinasi keduanya. Banyak ya propaganda lewat media, propaganda lewat Twitter, propaganda lewat video-video YouTube, iklan misalnya. Propaganda apa gitu ya. Terus kemudian ada perang urat saraf juga. Perang urat saraf itu bagian dari upaya penggalangan untuk mendukung pencapaian tujuan dan kepentingan nasional, tentunya itu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, kewaspadaan dini. Unsur kewaspadaan ini dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Siapa yang punya wewenang ini? Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memelihara semua ketertiban ini. Harus dijaga. Harus dijaga. Kemudian dibentuklah FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Pembinanya ada Dewan Penasehatnya. Unsurnya ada unsur provinsi, ada unsur kabupaten, ada unsur kecamatan, dan kelurahan. Pendanaan dari mana? Tentu saja kalau ini ada di provinsi pakai APBD provinsi. Nah, sekarang yang keempat ini, yang keempat deteksi dini dan peringatan dini dalam negara otonomi daerah. Ini menyangkut pada peraturan dalam negeri Permendagri nomor 16 tahun 2011 tentang Kominda ya. Perubahan dari tahun 2006. Judulnya adalah mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional. Kalau di provinsi nanti akan diperankan oleh gubernur, kalau bupati di daerah 2. Kemudian Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah. Mendagri melalui Dirjen Kesbangpol dan Kabin melalui Deputi Urusan Pemdagri. Nah, upaya pembinaan dan pengawasan ini beliau-beliau ini yang berperan. Kominda mempunyai tugas sesuai dengan roda putar intelijen. Jangan lupa roda putar intelijen. Ya. Kemudian yang kelima, kewaspadaan dini dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara, kemampuan waspada ini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan. Ingat ya, kewaspadaan itu dilihat dari sisi pertahanan. Ya. Kemudian pengembangan kemampuan unsur utama KL pada pertahanan militer diarahkan pada kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial,
kemampuan moral. Dan last but not least, kemampuan intelijen meliputi pengembangan kemampuan SDM yang profesional. Itu alasannya lembaga administrasi negara dalam melayani Latsar CPNS golongan 3 memberikan materi kewaspadaan dini untuk adik-adik sekalian. Maksudnya adalah untuk pengembangan kemampuan ya. Ingat itu adik-adik ya. Baik. Berikutnya deteksi dini dalam peringatan ini dalam sistem Kamnas. Sistem Kamnas itu apa? Yang kesejahteraan, Diknas, ekonomi, hukum dan peradilan, dan lain-lain. Banyak sekali. Sistem Kamnas terhadap ancaman apa? Ancaman manusia, ketertiban masyarakat, keamanan negeri, pertahanan. Kemudian intelijen sebagai bagian dari sistem Kamnas merupakan lini pertama. Ingat adik-adik sekalian, intelijen adalah lini pertama. Lini pertama dari sistem Kamnas. Ya. Yang mampu melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Kemudian penyelenggaranya siapa? Ada BIN, ada unsur intelijen di TNI, Polri, Kejaksaan, dan non-kementerian. Mengenai kerahasiaan dan masa retensi umumnya 25 tahun. Dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR. Kemudian, nah ini yang last but not least, adik-adik harus mampu membuat laporan informasi. Ini judulnya implementasi dan aplikasi kewaspadaan. Laporan ini buat apa? Buat latihan. Buat latihan. Judulnya adalah kesadaran lapor cepat. Ini adik-adik harus bikin laporan. Laporannya ini targetnya mana Pak? Targetnya ini. Karena tadi ada 6 tim, oleh karena itu kami bagi dalam 6 tim. Tim 1 tadi, tim 1 yang pertama di penyusunan bela negara, itu juga tim 1 di sini, samain aja ya, biar mudah. Targetnya adalah petugas catering. Petugas catering di mana Pak? Di mana saja? Adik-adik kan tidak diasramakan ya, kalau diasramakan sih gampang, petugas catering yang itu. Nah, tapi sekarang karena konteksnya pandemi, adik-adik bekerja secara virtual, maka saya yakin ada fungsi catering di tempat adik-adik atau di dekat. Targetin aja. Targetin petugas catering ini, kita lihat apa yang terjadi dan dilaporkan. Jangan lupa dilaporkan. Tim 2 targetnya Satpam dan lingkungannya. Pak, tanya Pak, Satpam di mana Pak? Satpam di pos 1 boleh, di pos 2 boleh. Lingkungannya juga terserah, di lingkungan 1 atau lingkungan 2, terserah adik-adik ya. Kemudian yang ketiga, target pegawai dan aktivitas. Pegawai yang mana? Target pegawai yang paling mudah. Karena ini buat latihan adik-adik, cari pegawai yang mudah ditarget. Dan aktivitasnya. Oke, itu tim 3 ya. Tim keempat, target OB. OB itu kan bukan organik kita. Jadi kita harus awareness, waspada dini. Cari target OB dan aktivitasnya. Oke ya. Kemudian tim 5, saya kepingin tim 5 main-main ke Pusdiklat. Khususnya di gedung A, Pusdiklat. Saya mau lakukan matbar. Ya, adik-adik tim 5 lakukan pengamatan dan penggambaran di gedung A. Lebih detail lagi lantai 1 aja. Karena lantai 2, lantai 3 kan adik-adik nggak bisa masuk. Lantai 1 aja ya. Lantai 1 dilihat petanya seperti apa. Ada meja di mana, ada orang di mana, siapa namanya kalau bisa, nomor handphonenya kalau dapat, toilet di mana, exitnya di mana kalau ada pintu-pintu exit, panel listrik kalau ada panel listrik. Itu tim 5. Tim 6, saya kehabisan ide nih. Jadi tapi mudah-mudahan rusun kita bisa mainkan juga ya. Jadi tim 6 targetnya rusun khusus tower A. Kalau tower B enggak, tower A. Khusus tower A, cari di sana. Satu keluarga kah, satu sosok kah, tanyain. Apa Pak yang ditanyain? Yang ditanyain di dalam formulir adalah fakta-fakta. Cari 5W 1H. Satpam cari 5W 1H. Catering cari 5W 1H. Pegawai cari 5W 1H. Orang rusun 5W 1H dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali kelompok matbar, kalau matbar bikin. Ya. 5W 1H-nya dileburkan dalam matbar, dalam pengamatan penggambaran. Gambar yang bagus.
Kemudian dianalisa hasil collection-nya, nanti bakalan ada tantangan. Ada kontranya, ya ada mungkin ditanyain satpam, ngapain sih lo nanya-nanya, seperti itu. Udah kalau gitu alihkan. Karena kita kerja tim harus bermain cantik. Ya, setelah collection pasti banyak tantangan, analisa Anda tulis di sini, media pelaporan, ditulis. Sudah ditulis, cukup 1 lembar aja, jangan 2 lembar, jangan 10 lembar. Cukup 1 lembar. 1 lembar 1 kelompok. Jadi saya hanya perlu 6 laporan. Nah, semuanya harus sudah terkumpul melalui LMS Pusdiklat. Selambatnya hari Minggu 26 Juli pukul 20.20. Jadi kalau kelas kita hari Kamis, adik-adik bisa main hari Jumat, bisa main hari Sabtu. Hari Minggu pagi bisa. Tapi Minggu jam 20.20 harus sudah setor. Lewat dari jam 20.20, maaf, sistem akan close. Ini ya. Baik. Nah, bagaimana cara submitnya? 6 laporan di copy ke masing-masing tim, anggota tim. Jadi 1 orang anggota tim punya 1 laporan. Nggak apa-apa sama 1, nggak apa-apa. Nah, yang semuanya ini kewajibannya bersamaan mensubmit ke saya. Jadi tugas submit adalah perorangan, bukan kelompok, bukan ketua kelompok. Tugas submit adalah perorangan. Ya, begitu kira-kira ya. Saya yakin ini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya nanti bisa dimunculkan pada saat di sesi 3. Sesi 3 kita lakukan Zoom kurang lebih nanti jam 2 siang. Jam 2 siang hari ini ya. Kita buka Zoom, nanti ada wrap up, pembungkusan, pemantapan, kemudian ada question and answer. Saya question, Anda enggak. Anda question, saya answer, insya Allah. Ya, atau Anda question, Anda answer boleh juga. Gitu ya kira-kira ya. Kemudian yang ketiga akan ada pretest, post-test. Post-testnya sudah kami siapkan dan menggunakan quizzes. Kita kira-kira ya. Kemudian nanti setelah itu penutupan. Baik, itu saja adik-adik sekalian. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dicerna, bisa dipahami, dan bisa dirasakan. Mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dipahami, dan dirasakan. Begitu adik ya, mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dipahami, dan dirasakan. Saya menggunakan pakai repetition. Ya, itu dia. Baik, Bapak Ibu, di luar kelas Latsar CPNS golongan 3, saya yakin sudah dapat ilmunya kan? Kalau ada pertanyaan, please jangan sungkan-sungkan tulis di bawah. Tulis di bawah, insya Allah saya akan jawab. Hari ini juga saya jawab. Kalau bisa. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya ajak diskusi aja ya. Kira-kira gitu. Untuk adik-adik Latsar, terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin menggunakan Zoom, menggunakan media darling ini cukup melelahkan, tapi itulah apa adanya. Kita lagi di suasana pandemi ya, maklumin aja. Kita harus cepat beradaptasi ya. Itu kira-kira. Kami tutup kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Terima kasih.